Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Barat Rubian, NIM 241501027. Perkenalkan, nama saya Yedi Rasa, NIM 241501022. Kami dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Semandiri Bojonegoro. Unugiri dikenal sebagai kampus teknologi inovatif yang berkomitmen melahirkan generasi unggul di bidang data, artificial intelligence, internet of things and digital innovation. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen proses bisnis yang dibimbing oleh Bapak Guru Putro Dirgantoro, MKOM MM. Video ini menampilkan hasil observasi kami terhadap sebuah fenomena nyata di dunia industri yang kami analisis menggunakan kekuatan bisnis proses model adaptation atau BPMN. Kami berharap melalui tugas ini, kami memahami bagaimana konsep manajemen proses bisnis dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi di era digital. Selamat menyaksikan proses kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang proses perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa atau Ormawa merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan kampus karena menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, komunikasi, dan kerjasama tim. Dalam setiap kegiatan, diperlukan proses perencanaan dan pelaporan yang baik agar pelaksanaannya berjalan efektif serta sesuai dengan ketentuan universitas. Tujuan proses perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa. Pemodelan proses ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas alur kegiatan organisasi mahasiswa mulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Dengan BPMN, setiap tahapan, proses, dan peran masing-masing pihak, ketua organisasi, BPH, dosen pembimbing, dan bagian kemahasiswaan dapat terlihat secara terstruktur. Tujuan lainnya adalah untuk menstandarkan prosedur administrasi, mempercepat proses pengajuan kegiatan, serta mempermudah monitoring oleh pihak kampus. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses diagram BPMN dengan judul proses perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa. Dimulai dari ketua organisasi memulai dan mengajukan rencana kegiatan organisasi mahasiswa. Kemudian BPH menerima dan memproses perencanaan dan mencari anggota yang memiliki potensi dalam kegiatan. Kemudian ketua organisasi mengadakan rapat umum dengan hasil daftar kegiatan dan membagi tugas anggota organisasi untuk kegiatan. Dengan hasil dokumen pembagian kegiatan, apakah semua tugas sudah terpenuhi? Jika tidak, maka pembagi tugas ulang, dan jika iya, maka mengajukan rencana pembentukan proposal kepada BPH. BPH menyusun pembuatan proposal dan dokumen proposal. Dengan opsi proposal sesuai, jika tidak maka akan menyusun ulang, jika ya menyusun draft atau rencana anggaran biaya dengan hasil laporan draft. Kemudian dokumen proposal dan RAB diajukan pada bimbingan dosen. Dosen membimbing kegiatan dengan mahasiswa dengan memberikan rekomendasi ke bagian kemahasiswaan, yaitu surat rekomendasi. Kemudian diserahkan kepada ketua organisasi dan mengajukan proposal ke bagian kemahasiswaan dengan tenggat waktu 15 hari. Kemahasiswaan menerima proposal yang diajukan dan mengecek proposal dengan opsi jika tidak disetujui, maka berarti diajukan ulang dengan waktu yang ditentukan ulang, dan jika ia memberikan persetujuan kegiatan dengan hasil database reservasi di kampus dan proposal disetujui dan pendanaan kepada BPH. BPH mempersiapkan acara dengan estimasi kurang lebih 1 bulan, dan organisasi memimpin dalam pelaksanaan kegiatan hingga selesai. Terima kasih. Identifikasi bottleneck dan rekomendasi perbaikan. Kalau kita lihat dari diagram BPMN tadi, ternyata masih ada beberapa kendala yang bisa dibilang jadi bottleneck atau
titik hambatan utama dalam proses ini. Yang pertama, ada di bagian penyusunan proposal dan RAB. Seringkali proses ini memakan waktu cukup lama karena format dan isinya belum seragam antar kegiatan. Akibatnya, dokumen sering harus direvisi berulang kali oleh dosen pembimbing. Yang kedua, proses tanda tangan dan konsultasi dengan pembina masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan ke bagian kemahasiswaan, terutama kalau dosen sedang sibuk atau sulit dihubungi. Dan yang ketiga, verifikasi administrasi di kemahasiswaan masih berbasis dokumen fisik. Jadi proses pengecekan dan pengarsipan lebih lama, bahkan kadang dokumennya sulit dilacak kembali kalau dibutuhkan. Nah, untuk mengatasi semua kendala itu, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi kemahasiswaan berbasis digital. Sistem ini bisa mempermudah proses mulai dari pengajuan proposal, tanda tangan digital pembina, sampai verifikasi otomatis dari pihak kampus. Selain itu, kampus juga bisa menyediakan template baku untuk proposal dan RAB supaya mahasiswa nggak perlu buat ulang dari nol setiap kali ada kegiatan. Dengan cara ini, waktu penyusunan bisa lebih cepat, revisi bisa berkurang, dan seluruh proses jadi lebih efisien serta terdokumentasi dengan baik. Kesimpulan, pemodelan BPMN terhadap proses perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa menunjukkan pentingnya koordinasi antara pihak organisasi dan pihak kampus. Melalui model ini, alur kerja dari perencanaan, pengajuan, hingga pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan dengan jelas. Identifikasi bottleneck juga membantu organisasi memahami bagian mana yang perlu diperbaiki agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal. Dengan penerapan sistem digital dan prosedur standar, organisasi mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan kampus Unugiri. Demikian penjelasan dari kami mengenai proses perencanaan dan pelaporan kegiatan organisasi mahasiswa di Unugiri menggunakan model BPMN. Saya Barin Budian, NIM 241501027. Saya Yogi Firmansyah, NIM 241501022. Terima kasih kepada Bapak Guru Putro Dirgantoro selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proses bisnis dan serta rekan-rekan organisasi mahasiswa yang telah membantu dalam proses observasi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menggambarkan penerapan nyata dari konsep BPM dalam dunia pendidikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.